Ya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh melanjutkan akan studi kita di dalam firman Tuhan. Kita sudah masukin daripada kitab Keluaran pasal yang ke-18. Saudara, di tengah-tengah pelayanan daripada Musa, kita melihat pasal 18 ini unik sekali. Kalau sebelumnya kita boleh melihat mengenai bagaimana Allah bekerja melalui Musa, Tuhan bekerja melalui Musa memimpin bangsa Israel di dalam pelayanannya. Sekarang kita melihat bagaimana Allah juga ingin menyatakan kehadirannya di tengah-tengah keluarga daripada Musa. Jadi ini ada satu nyelempit, ada satu kisah Allah ingin menyatakan karyanya di dalam kehidupan daripada keluarga Musa. Di sini kita melihat bagaimana Allah mengatur begitu rupa sehingga di tengah-tengah kesibukan pelayanan ada satu fellowship, ada satu reuni antara Musa dengan mertua, dengan istri dan kedua anaknya. Ini suatu hal yang indah kita bisa belajar dari keluarga Musa ini. Mari kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal ke-18. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Kedengaranlah kepada Yetro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada orang Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Yetro mertuanya Musa membawa Sipora serta Musa, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya. Itu sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita boleh baca. Saudara, melalui bagian ini kita akan pelajari beberapa hal. Yang pertama kita melihat bagaimana berita mengenai perbuatan tangan Tuhan melalui Musa di Mesir sampai juga ke keluarga daripada Musa, khususnya keluarga daripada mertuanya yaitu Jitro. Jadi kesaksian tentang perbuatan tangan Tuhan di samping kepada bangsa-bangsa lain sekitar Kanaan,
bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara besar. Nama Tuhan dimuliakan di antara segala bangsa. Ya. Tapi sekarang perbuatan tangan Tuhan itu juga didengar oleh keluarga Musa. Ya. Berarti di sini Tuhan juga ingin supaya keluarga Musa boleh mengenal Allah yang hidup, Allah Sang Penyelamat itu. Di sini berarti Tuhan ingin supaya keluarga Musa pun boleh mengenal Tuhan. Bukan hanya orang lain, bangsa-bangsa lain, tapi di dalam inner circle, yaitu keluarga Musa yang paling dekat, keluarga inti, mereka boleh mengenal Tuhan. Saudara, kita melihat di sini dikatakan kedengaranlah kepada Yetro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yaitu ini bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, kita melihat ada istilah di sini, ada Jethro, imam di Midian. Saudara, siapakah Jethro, imam dari Midian ini, saudara? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 25, kita mengetahui bahwa Abraham di dalam masa tuanya, dia masih mengambil seorang istri lagi, yaitu yang namanya Ketura. Nah, salah satu anak daripada Ketura namanya yaitu Midian. Itu cikal bakal daripada yang namanya suku Midian, yang dimana di situ ada mertua daripada Musa, Jethro, orang Midian. Di Midian itu, jadi ini keturunan Abraham daripada istri daripada Abraham pada masa tuanya, yaitu Ketura, punya anak Midian, melahirkan keturunan Midian yang dimana Jethro ini adalah keturunan juga Abraham. Saudara, di sini, saudara, berarti pemahaman daripada Jethro ini, dia seorang imam yang mengenal Allah, Allah yang disembah oleh Abraham. Nah, sekarang menjadi imam di Midian, ya, mengenal Allah. Itu mungkin mirip dengan Allah yang disembah oleh Ayub. Ayub sama Abraham itu sejaman, saudara. Di sini kita melihat Allah bekerja, Jethro ini, mertua Musa, secara progresif dia tidak berhenti hanya mengenal Allah daripada Allah Abraham, tapi ada progresif mengenal Allah yang menyelamatkan, ya. Allah keselamatan, bukan hanya sekedar mengenal Allah secara general revelation, tapi Allah secara di dalam special revelation atau berhubungan dengan pemahaman mengenai Allah keselamatan di sini. Nah, kita melihat saudara Yesus Kristus, Jethro membawa Sipora dan Gersom dan Eliezer untuk bertemu dengan Musa. Ya. Saudara, katakan ayat yang kedua, Jethro mertua Musa membawa Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anaknya si laki-laki Sipora, yaitu Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolong yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Saudara, kita melihat bahwa pada waktu Musa meninggalkan Midian, waktu ada panggilan Tuhan dari semak berduri, kita melihat bahwa Musa membawa Sipora dan kedua anaknya. Nah, kita tahu waktu itu Musa hampir dibunuh Tuhan karena belum menyunatkan anaknya. Lalu Sipora buru-buru menyunatkan anaknya sehingga Musa selamat daripada hukuman Tuhan. Dan di situ Sipora kedua anaknya dibawa ke Mesir oleh Musa. Lalu kita pikirkan, saudara, kapan pulangnya si Sipora kedua anaknya ke Midian? Yang sekarang bagaimana Jethro ini membawa anaknya
membawa istri Musa atau anaknya Sipora dan kedua anaknya Gersom dan Eliezer. Saudara, ada yang mengatakan demikian. Mungkin pada waktu Musa mulai membawa istri keduanya ke Mesir, ya, sebelum terjadi bagaimana Musa harus menghadapi Firaun dengan segala macam kesulitan, adanya miracle macam-macam, adanya tula-tula itu. Mungkin waktu itu sebelum terjadi suatu pertempuran secara rohani itu, Musa minta mungkin Sipora dan kedua anaknya itu pulang dulu ke Midian. Karena selama di dalam Musa memimpin bangsa Israel itu nggak disebutkan nama daripada istri dan kedua anaknya. Mungkin sebelum terjadi suatu peperangan rohani menghadapi orang-orang Mesir dan Firaun, anaknya suruh pulang lebih dulu, ya. Sehingga sekarang ini, waktu Musa sudah selesai melakukan suatu tugas atau menyelesaikan sebagian tugasnya, di mana telah menang di dalam membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, dan dalam perjalanan menuju Kanaan, dan mertuanya Jethro dan kedua istrinya dan kedua anaknya mendengar, kemudian mereka ingin ketemu Musa. Itu pengertian yang pertama. Atau saudara, ada kemungkinan yaitu setelah Musa berhasil membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, maka istri Musa ini kedua anaknya pulang, memberitahu kepada papa mertuanya bahwa Musa telah melakukan suatu pelayanan dan Allah telah menyatakan pertolongannya, kemuliaannya. Lalu Sipora bersama dua anaknya mertuanya datang menyusul Musa. Nah, yang mana yang paling tepat, ya saudara? Dua-duanya punya alasan yang memadai, saudara. Dua kemungkinan ini mungkin sekali bisa terjadi, ya. Tapi kalau saya pikirkan, saudara, saya melihat bahwa sebelum Musa melakukan suatu pertempuran dengan orang Israel, ada kemungkinan di situ Sipora dan kedua anaknya suruh pulang lebih dulu, sehingga Musa bisa dengan full konsentrasi memimpin bangsa Israel terus menerus selama beberapa waktu. Nah, setelah selesai satu babak, kemudian Jethro mendengar hal itu, lalu membawa istrinya dan kedua anaknya untuk bertemu dengan Musa. Saudara, di sini ada istilah nama daripada kedua anaknya. Pertama, Gersom. Gersom itu artinya orang asing. Lalu Eliezer artinya penolongku adalah Tuhan. Di sini anak bukannya sekedar dikasih nama, tapi di dalamnya itu ada suatu makna, ada arti. Arti yang berkait dengan pengalaman hidup daripada Musa, relasinya dengan Tuhan. Musa sebagai orang asing, dan Musa di mana melihat penyelamatan daripada Tuhan. Saudara, kita kalau beri nama anak pasti punya makna, punya arti. Arti itu berkait dengan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, Musa memakai nama Gersom, ya. Di sini dikatakan, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lalu dikatakan, Eliezer, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Dan ini saudara, terjadi suatu reuni boleh kata. Musa bertemu dengan mertuanya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan kedua anaknya. Saya kira ini pengalaman yang indah sekali. Di dalam kesibukan pelayanan, Tuhan kasih kesempatan mereka boleh adanya reuni. Dan reuni bukan reuni yang biasa, tapi reuni ini semua bisa terjadi karena Jethro menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Musa, sang menantunya. Saudara, kita mengetahui bahwa waktu Musa di Midian, Musa minta izin mertuanya untuk pergi ke Mesir. Nah, sekarang di Mesir, dia boleh kata Tuhan
memakai Musa begitu rupa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu mertuanya mendengar hal ini. Mertuanya ingin tahu, ingin menyaksikan kisah daripada Musa, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan sebagai seorang mertua senang juga kalau mendengar menantunya itu berhasil. Dan dia ingin menyaksikan lebih dekat, lebih real bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan daripada Musa. Ayat kelima dikatakan, ketika Jethro mertua Musa beserta anak-anaknya dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya Allah mengatakan pada Musa, aku mertuamu Jethro datang kepadamu membawa istri dan kedua anakmu. Saudara, kita melihat pada saat itu Musa boleh kata sudah menjadi pemimpin besar. Tidak sembarang orang bisa ketemu dia atau langsung ketemu dia. Nah sekarang saudara kata Yesus Kristus, Jethro mertua daripada Musa memberitahu supaya Musa tahu bahwa mertuanya itu datang dengan istri dan kedua anaknya. Lalu diberitahu oleh Musa bahwa ada mertuanya datang, kedua istrinya datang, kedua anaknya datang kepada Musa. Lalu kita melihat saudara, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Saudara, ini indah yang kita bisa pelajari, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana Musa itu menyongsong mertuanya itu. Saudara, kita melihat di dalam diri Musa ya, dia mau menyongsong, dia nggak lupa diri ya. Lupa diri, dia sebagai orang memang sudah punya posisi yang tinggi, posisi yang luar biasa, berkuasa, tapi dia tetap punya respek kepada mertuanya. Nah, kita mengetahui juga saudara pada waktu Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Waktu di penguasa di Mesir saudara, kita melihat kemudian Yakub dan keluarganya akhirnya bertemu dengan Yusuf. Dan waktu bertemu dengan Yusuf, walaupun Yusuf telah menjadi penguasa yang Mesir, menjadi orang punya kedudukan yang tinggi, dia tidak menjadi orang yang arogan, tidak menjadi orang yang sok kuasa, tetapi tetap memiliki kerendahan hati, khususnya kepada orang tuanya. Ya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sikap yang baik sebagai seorang muda yang menghormati orang tua. Keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Saudara, kita harus ingat, kita sebagai anak ya, harus menghormati orang tua, baik orang tua kandung atau mertua kita. Ya. Kadang-kadang saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita tanpa sadar kadang-kadang sebagai seorang anak yang sudah berhasil, yang sudah boleh kata sukses, kadang-kadang kita kurang menghormati orang yang lebih tua atau mertua atau orang tua kita sendiri. Ya. Saudara, kita melihat Musa menghormati mertuanya. Bahkan disatakan di sini saudara, Musa itu menyongsong dan sujud ya, dan mencium mertuanya, saudara. Suatu respek, sikap yang respek ya, kepada orang tuanya. Saudara, ini ada bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai tidak terikatan keluarga. Alkitab mengajarkan hormatilah orang tuamu. Barang siapa yang tidak menghormati Tuhan itu melanggar hukum Tuhan.
Karena ini perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umur dan berkat Tuhan menyertai kita. Kita harus mengingat orang tua. Jethro bagaimana melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Jethro respek kepada menantunya, melihat Allah bekerja di dalam diri menantunya. Saudara, saya juga sebagai mertua ada kebanggaan kalau menantunya dipakai Tuhan. Menantunya bagaimana mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, Jethro juga sebagai seorang rohaniawan, seorang imam, sehingga dia punya pemahaman bahwa menantunya ini orang yang dipakai Tuhan. Bukan dipakai biasa, dipakai secara luar biasa. Sehingga di sini timbul juga respek daripada mertua Musa kepada Musa sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Menantu menghargai mertua, mertua menghargai menantu. Mereka boleh belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Betapa indahnya kalau ini terjadi di dalam kehidupan suatu keluarga. Kita punya hubungan yang baik, saling menghormati di tengah-tengah keluarga. Dan ini Tuhan ingin mengekspos kehidupan daripada Musa. Musa seorang yang di tengah-tengah keluarga dihormati anggota keluarganya, dihormati oleh mertuanya. Orang-orang dekat itu menghormati Musa sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang terjadi kesenjangan. Kesenjangan kita dikenal sama orang luar, orang yang baik, ya, orang yang sabar, ya. Tapi orang dalam kita nggak respect sama kita, saudara. Kita menjadi orang yang tidak punya integritas. Ya. Antara kehidupan luar sama kehidupan dalam itu tidak seimbang. Dan kita melihat Musa adalah orang yang punya integritas. Orang yang bisa punya suatu kehidupan yang benar, baik di depan Tuhan, di depan umat Tuhan, ataupun di dalam lingkungan keluarga. Kadang-kadang ada orang kalau di suatu kehidupan sosial, ya, atau di suatu komunitas, dia seorang terkenal dermawan, orang yang baik, tapi di tengah-tengah komunitas keluarga sendiri jadi orang pelit, jadi orang yang arogan. Tidak ada suatu integritas dalam kehidupannya. Tapi Musa nggak demikian. Musa di tengah-tengah publik, kehidupan publiknya, dia orang yang layak dihormati. Di tengah-tengah keluarganya juga mertuanya menghormati dia. Dan mungkin juga istri anak-anaknya juga menghormati Musa sebagai kepala keluarga. Adanya integritas hidup. Ya. Bukannya orang luar melihat baik, orang dalam pun melihat baik, orang dalam pun respect. Ya, kita boleh menjadi orang yang punya integritas hidup. Ya. Dan kita melihat juga, saudara, Musa dan mertua menanyakan keselamatan masing-masing, lalu mereka masuk ke dalam kemah. Saudara, kita melihat mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing. Artinya mereka saling sharing tentang kehidupannya, saudara. Saudara, kita perlu punya keseimbangan di dalam kita itu membagi pengalaman hidup. Ada suatu pengalaman hidup, ada suatu komunikasi yang seimbang. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau saya mau tanya, saudara suka mendengar atau suka bicara? Lebih banyak orang suka berbicara atau suka mendengar, saudara. Saya seringkali mengatakan, di tengah-tengah kehidupan manusia ini kita kadang-kala cari kuping itu susah. Ya. Cari kuping itu ada apa? Cari orang mendengar kita ini susah. Kita lebih suka cerita daripada mendengar. Tapi kita melihat, saudara, antara Musa
dan mertuanya ada saling keterbukaan, menceritakan kehidupannya bagaimana. Ada komunikasi, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang komunikasi di dalam family itu kurang sekali. Semua sibuk masing-masing, gak ada komunikasi. Saudara, komunikasi kadang-kadang orang tua sama anak itu kecil sekali. Orang tua sibuk, anak-anak sibuk. Sibuk belajar, sibuk kerja, nggak ada komunikasi. Tapi kita melihat saudara, Musa dan mertuanya ada komunikasi. Mereka masing-masing menceritakan tentang keadaan mereka satu dengan yang lain. Nah, kita melihat saudara, waktu orang cerita, maka ada orang yang mau mendengar. Yang mendengar bisa menanggapin ceritanya, sehingga ada suatu komunikasi. Kita melihat di dalam bagian ini saudara, Musa dan keluarganya bisa adanya reuni dan komunikasi, saling menghargai satu dengan yang lain. Ini ciri khas kehidupan keluarga yang harmonis. Ada komunikasi satu dengan yang lain. Dan ini yang Alkitab mau expose dalam family daripada Musa. Musa punya keluarga yang sehat. Adanya relasi, adanya komunikasi satu dengan yang lain. Dan ini terjadi tidak lepas dari pada campur tangan Tuhan. Ini pelajaran yang sederhana, tapi kita perlu bisa belajar dalam hidup kita. Kita belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Kita juga belajar untuk berkomunikasi. Saudara, kita melihat Jethro luangkan waktu untuk ketemu dengan menantu. Menantu menyambut dengan baik, dengan respek. Lalu terjadi komunikasi antara menantu dan mertua. Ada komunikasi, ada keharmonisan di dalam keluarga Musa ini. Berikutnya saudara, kita melihat Musa menceritakan. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan mereka alami di jalan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Apa yang kita bisa pelajari bagian ini saudara? Kita melihat saudara, kesaksian Musa menyaksikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan penyelamatan Tuhan. Jadi saudara, saya ingin sampaikan di sini, fokus dari kesaksian itu Tuhan sendiri, bukan Musa. Musa menceritakan perbuatan tangan Tuhan, bukan menceritakan tentang dirinya, apa yang dialami. Saudara, antara kita menceritakan diri kita dengan menceritakan perbuatan Tuhan, kalau kita tidak melihat secara tepat, itu bisa salah mengerti, saudara. Saudara, waktu kita bersaksi, tanpa sadar kadangkala seseorang bersaksi itu lebih menonjolkan diri sendiri daripada menonjolkan perbuatan tangan Tuhan. Dan waktu kita menyaksikan menonjolkan diri, memang Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam melalui kita. Tapi tujuannya pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan untuk menaikkan reputasi kita tujuannya. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita kerjakan. Kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Maka pada suatu saat orang itu dipakai Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita jangan sampai lupa diri. Lalu sepertinya itu pekerjaan kita, lalu kita menonjolkan diri sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita melihat saudara, Musa menceritakan pekerjaan Tuhan kepada mertuanya. Saudara,
mertuanya sudah mengenal Tuhan. Dia seorang imam. Tapi sekali saudara, ada pengalaman yang Musa alami bersama dengan Tuhan yang boleh menjadi suatu berkat rohani untuk mertuanya. Ada kebenaran Tuhan yang dia bagikan kepada orang tuanya. Kebenaran Tuhan yang tidak diketahui, kebenaran Tuhan yang tidak dialami oleh mertuanya, Musa bagikan. Yaitu perbuatan tangan Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Di sini dikatakan, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan kesusahan yang mereka alami di jalan, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat fokus daripada kesaksian daripada Musa, yaitu diri Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan Yesus ini hal yang indah di dalam kehidupan daripada Musa yang dibagikan kepada mertuanya. Perbuatan tangan Tuhannya ajaib. Di sini saudara menceritakan apa yang dilakukan Tuhan yang menyelamatkan orang Israel. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang mengerjakan keselamatan untuk orang yang percaya. Saudara, ini berkait juga saudara, kalau ini saya hubungkan dengan perjanjian baru, pekerjaan di mana Allah itu menyelamatkan kita. Setiap orang Kristen harusnya ada pengalaman mengenai pertobatan dan beriman kepada Tuhan. Kapan kita ada pengalaman kita bertobat terima Tuhan Yesus? Kapan kita ada pengalaman Tuhan mengubah hidup kita sehingga kita berciptaan yang baru dalam Kristus? Itu kesaksian yang indah, yang fundamental di dalam kehidupan orang percaya. Saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, di Indonesia Timur itu ada suatu tradisi yang unik sekali. Khususnya di Papua ya, dan sekitarnya di situ saudara. Mereka lebih ingat hari baptisan daripada hari ulang tahun. Mereka lebih ingat, dan mereka bukan lebih ingat lagi. Kalau mereka ini merayakan suatu syukuran, kalau kita kan hari ulang tahun ya. Saya ulang tahun contohnya saya tanggal 10 Januari, itu yang saya ingat. Tapi kalau saya ditanya, kapan Pak Kohan dibaptis? Tanggal berapa? Tahun berapa? Sebagian kita pasti lupa, ya kan? Karena itu dianggap ya cuma tradisi biasa aja. Tapi orang Indonesia Timur beberapa daerah mereka lebih mengingat apa? Hari kapan mereka dibaptis. Nah, kadang-kala saudara mereka tuh merayakan, mengingat mereka ketemu Tuhan atau mereka dibaptis, itu ada syukuran mengingat akan perbuatan tangan Tuhan sudah menyelamatkan. Di sini saudara, Musa menceritakan suatu sejarah keselamatan orang Israel. Ya, kisah ini kisah yang unik, dan ini kisah yang penting di dalam sejarah orang Israel tentang penyelamatan Tuhan. Tuhan mengerjakan karya keselamatan untuk orang Israel, dan Musa menceritakan peristiwa yang besar ini. Peristiwa Allah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir, sehingga mereka boleh menjadi umat Allah. Saudara, setelah Musa, saya percaya ceritanya mungkin cukup panjang ceritanya. Tapi diceritakan satu ayat saja, karena dikatakan apa yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir dan segala kesusahan mereka yang mereka alami, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Saya percaya ini suatu kisah yang bukan disampaikan beberapa menit.
mungkin bisa beberapa jam kali cerita. Ya, cerita yang hidup, yang menghidupkan, boleh kata. Cerita yang menarik. Kisah mengenai Allah itu bekerja menyelamatkan orang Israel. Ya, mungkin cerita ada 10 tulah, lalu cerita mengenai bagaimana Allah menjatuhkan tulah, tapi mereka tinggal di Gosen, dan bagaimana banyak kisah yang intinya melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib atas orang Israel. Tindakan-tindakan supranatural Allah. Musa menceritakan banyak hal di dalam kisah ini, saudara. Dan kita melihat, saudara, waktu Jethro, mertua Musa ini mendengar, maka dikatakan, bersukacitalah Jethro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara, kisah yang diceritakan oleh Musa ini membangkitkan sukacita. Sukacita apa? Ini sukacita rohani. Dia mendengar berita, kisah yang disampaikan oleh Musa ini menimbulkan sukacita. Melihat perbuatan tangan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk orang Israel, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan ini membangkitkan sukacita rohani. Melihat perbuatan tangan Tuhan. Ini suatu kisah yang mungkin saudara selama berapa tahun dia ada di media tidak pernah dengar kisah ini. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, kita ini boleh kata kisah yang disampaikan oleh Musa ini, itu ada firman yang hidup, yang menghidupkan, yang menimbulkan gairah, sukacita bagi orang yang mendengarnya. Saudara, kita melihat Jethro bukannya berespon dengan sukacita, lalu katakan, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Saudara, Jethro bukan bersukacita, mereka memuji Tuhan yang telah menyelamatkan. Artinya saudara, timbul sukacita rohani yang diekspresikan dengan memuji Tuhan. Saudara, ini ada suatu respon daripada Jethro, mertua daripada Musa, memuji Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan itu. Saudara, ini ada suatu Jethro boleh kata melihat sesuatu hal yang ajaib, kekayaan rohani yang luar biasa, melebihi uang, harta benda. Karena ini melihat Tuhan yang hidup, yang mengerjakan pekerjaan yang besar dalam kehidupan orang Israel. Bersukacita dan memuji Tuhan. Ada suatu sukacita rohani. Walaupun sebetulnya saudara, ini bukan dialami oleh Jethro, bukan dialami oleh dia sendiri, tapi melihat orang lain mengalami pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan, dia bisa ikut tanda kutip berpartisipasi, bersukacita dan bersyukur. Ini artinya saudara bahwa Jethro ini juga punya perhatian kepada orang lain. Artinya kalau ada orang lain yang kesulitan, dia juga rasa sedih. Orang lain ada pertolongan, dia ikut bersukacita dan memuji Tuhan. Artinya apa? Jethro bukan orang yang self-centered, bukan hidup dari dunianya sendiri, nggak pernah pikirin orang lain, nasib orang lain. Kalau orang lain beruntung lah, mereka yang beruntung, saya nggak beruntung. Kenapa? Bergembira atau bersukacita. Tapi Jethro adalah orang yang juga pikirin nasib orang lain. Ya, mungkin dia sebagai seorang imam juga mendoakan orang lain, sehingga pada waktu orang lain mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, dia ikut bersukacita, ikut memuji Tuhan. Saudara, dalam hidup kita seringkali kita hanya memikirkan keselamatan kita sendiri,
keberuntungan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kita kurang memperhatikan keadaan orang lain. Jadi kita kurang ikut menderita di atas penderitaan orang lain. Kita kurang ikut bersukacita atas sukacita orang lain. Kita sebagai orang yang bertumbuh rohani, kita mau, boleh kata, ikut berpartisipasi, ikut menempatkan diri keadaan orang lain. Waktu orang lain susah, kita ikut susah. Orang lain bersukacita, kita ikut bersukacita. Itu tanda suatu kedewasaan rohani. Hidup tidak hanya mikir diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Waktu orang lain menghadap pertolongan Tuhan, kita bersukacita, kita boleh memuji Tuhan. Saudara, inilah kualitas rohani daripada Jethro. Bahkan lebih daripada itu, saudara. Ayat 11 dikatakan, sekarang aku tahu. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Sekarang aku tahu Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini, orang Mesir, telah bertindak angkuh terhadap mereka, orang Israel. Saudara, kita melihat ada istilah, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu itu bisa punya dua pengertian, saudara. Yang pertama, saudara, dulu nggak tahu. Sekarang saya tahu. Yang kedua, saudara, punya pengertian, dulu saya taunya ya cuma segini, tapi sekarang saya lebih tahu daripada sebelumnya. Ada progres ya. Dari tidak tahu jadi tahu. Dulu tahunya sedikit, sekarang tahunya banyak, saudara. Saudara, di dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang kita rasa kita sudah tahu, sebenarnya banyak yang kita belum tahu, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, istilah saya tahu ini di dalam Alkitab ada beberapa pengalaman rohani, saudara. Yang pertama, saudara, kita pengalaman seorang janda di Sarfat. Seorang janda di Sarfat itu mengalami setelah Elia melakukan sesuatu keajaiban, baru janda Sarfat itu tahu Elia ini adalah utusan Tuhan. Coba kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Artinya dia belum tahu sebelumnya bahwa Elia ini adalah nabi Tuhan. Sekarang dia tahu Elia ini nabi Tuhan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, saudara, Raja Naaman. Ya. Dia boleh kata orang yang nggak percaya Tuhan, sekarang jadi percaya Tuhan. 2 Raja-Raja pasal ke-5 ayat ke-15 ya. Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Karena itu terimalah suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Sekarang aku tahu. Sudah kata Yesus Kristus, di dalam diri Jethro, melalui kesaksian-kesaksian daripada Musa, dia sekarang tahu bahwa Allah yang disembah atau yang bekerja di dalam diri orang Israel adalah Allah yang melampaui segala Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang superior, melebihi dewa-dewa pada waktu itu. Dan mungkin saudara dulu tingkat pengertian daripada Jethro belum melihat itu. Ya. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan banyak orang percaya hari ini, dia sudah menjadi Kristen, sudah mengikut Tuhan lama,
tapi belum mengenal Kristus. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah yang benar. Atau kadang-kadang banyak orang Kristen yang sebetulnya belum memahami atau belum memiliki iman yang menyelamatkan. Mereka tahu firman, ke gereja, tapi belum masuk kepada inti iman Kristen, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Gak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus satu-satunya Allah yang sejati. Di luar Kristus tidak ada Allah yang sejati. Saudara, boleh ini mengkonfirmasikan kepada Jethro bahwa Allah yang disembah orang Israel satu-satunya Allah yang benar. Kalau ini saya katakan di sini kesempatan ini Musa menginjili mertuanya, sehingga mertuanya boleh memiliki iman yang menyelamatkan. Banyak keluarga Kristen, namanya Kristen, tetapi belum memiliki iman yang menyelamatkan, belum mencapaikan inti daripada iman Kristen, yang pada dasarnya mereka belum menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat Tuhan Musa boleh melihat kesaksian ini, membawa mertuanya boleh mengenal firman yang sejati, firman yang menyelamatkan, yaitu Allah Israel yang disembah oleh orang Israel ini. Sehingga nggak heran di sini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar di segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena mereka orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Sekarang aku tahu. Saudara, sekarang aku tahu ini juga dialami oleh Ayub. Dulu kata orang saja aku mengenal engkau. Sekarang aku tahu engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, di dalam kita sebagai anak Tuhan, kita perlu mengetahui kebenaran yang sejati. Dan kita juga perlu bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Terlebih lagi kita perlu memiliki iman yang benar yang menyelamatkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan daripada Jethro. Jethro boleh mengenal Allah yang menyelamatkan, yang di mana Musa itu menyampaikan, di mana Musa melayani. Saudara kata Yesus Kristus, Jethro boleh bersukacita, bersyukur, memuji kepada Allah yang menyelamatkan. Dan ini mungkin pengalaman yang spesial dalam kehidupannya. Selama ini mungkin dia sebagai seorang imam, ya, yang melayani secara rutinitas, ya, tapi tidak mengalami suatu pertemuan yang secara pribadi dengan Tuhan. Tapi sekarang dia boleh melihat kesaksian yang disampaikan oleh Musa, sehingga sekarang kesaksian itu membuat dia sukacita, membuat dia memuji Allah, bahkan lebih lanjut. Dan Jethro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Saudara, ini Jethro berinisiatif, saudara, mempersembahkan korban, mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Alkitab mencatat ini, artinya persembahan daripada Jethro ini diperkenan, diterima oleh Tuhan. Nah, kita melihat Harun dan semua tua-tua yang lain datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Saudara, yang inisiatif mempersembahkan korban ini Jethro. Dia bersyukur boleh mengenal Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia memberikan respon, ya, berespon untuk memberikan korban bakaran, korban sembelihan kepada orang Israel. Dan mulai hari ini boleh kata Jethro boleh masuk dalam komunitas orang Israel yang terikat dengan covenant perjanjian Tuhan.
Dia bukan lagi menjadi orang lain di dalam keluarga Musa. Allah yang disembah oleh Musa itu Allah yang disembah oleh Jethro. Allah yang berfirman pada Musa, Allah yang juga berfirman kepada Jethro. Saudara, kita memahami dalam pengalaman kisah daripada Ruth. Ruth itu punya mertua yaitu Naomi. Naomi punya suami Elimelek. Suatu saat, saudara, bagaimana mereka mengungsi ke Moab karena di Bethlehem terjadi kelaparan yang besar. Mereka pindah ke Moab dengan pengharapan mereka bisa selamat dari kelaparan di Bethlehem di Yehuda. Tapi apa yang terjadi pada waktu ada di sana? Di Moab, saudara, suaminya Elimelek meninggal dunia. Kedua anaknya Mahlon dan Kilian meninggal dunia. Lalu masih ada dua menantunya. Salah satu menantunya yaitu yang namanya Ruth, satunya Orpa. Orpa kembali ke rumah orang tuanya, tapi Ruth tidak. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, aku dikuburkan di situ. Saudara, Naomi di tengah-tengah kehancuran hidupnya, boleh kata, karena suaminya meninggal, dua anaknya meninggal, tapi dia boleh membawa menantunya Ruth untuk boleh percaya kepada Tuhan. Sekarang, saudara, Musa boleh membawa papa mertuanya yang boleh mengatakan, Allahmu Musa juga Allahku. Engkau beribadah pada Allah penyelamat, aku sekarang mengikut juga Allahmu yang kamu sembah. Musa berhasil mertuanya datang kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Entah mertua kita, entah menantu kita, entah cucu kita. Tugas panggilan kita, saudara, untuk menyaksikan Allah Sang Penyelamat di dalam pribadi Kristus. Kadang mereka belum sudah mengenal Allah, tapi belum mencapai tujuan iman yang sejati, yaitu iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Tugas kita untuk menyampaikan, menyaksikan firman yang menyelamatkan, supaya keluarga kita boleh diselamatkan, diperdamaikan dengan Tuhan. Jethro mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Lalu mereka menikmati kebersamaan dengan umat Allah, bahkan bersama-sama di dalam keluarga Allah. So, ini sesuatu reuni yang indah. Musa bukan hanya sekedar menerima mertuanya, tapi seluruh komunitas daripada umat Allah menerima mertua Musa bagian di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengingat mungkin ada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Pertanyaan, saudara, apakah kesaksian hidup kita menarik orang lain? Orang lain, keluarga kita, entah mertua kita, entah besan kita, mereka melihat Allah bekerja dalam hidup kita, memakai kita menjadi alat kemuliaannya, dan mereka ingin tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kesaksian hidup kita ini persiapan orang untuk dengar Injil. Lalu kita boleh menyampaikan Injil, kabar keselamatan kepada keluarga kita, supaya mereka boleh menaruh iman yang sama seperti kita beriman kepada Kristus. Bahkan kita boleh membawa keluarga kita masuk di dalam komunitas orang-orang diselamatkan. Musa bukan hanya berhasil memimpin umat Israel yang besar, tapi boleh membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Mertua, istrinya, anak-anaknya datang kepada Tuhan, mendengar keselamatan yang Tuhan kerjakan. Tugas kita demikian juga, saudara.
Kita dipanggil untuk menyaksikan Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Dan orang tertarik ingin mengetahui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Khususnya kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum tahu menjadi tahu, yang kurang tahu boleh lebih tahu, yang taunya sekarang menjadi taunya benar. Tugas kita membawa orang lain, khususnya keluarga kita, kepada pengenalan yang benar kepada Allah yang hidup, yang menyelamatkan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya kita boleh makin dipelengkapi untuk menyaksikan anugerah Tuhan kepada orang lain.